Oh, nikmat doang tapi nggak puas. Nah. Pertanyaannya, emang bedanya apa dok, nikmat sama puas? Nah terus dok, pertanyaan yang kedua, kenapa perempuan itu bisa lebih menahan birahinya ya dibanding laki-laki? Itu pertanyaan yang kedua. Karena tapi cowok itu justru lebih seneng perempuan inisiatif duluan atau perempuan yang terima-terima aja? Masalah keperawanan. Nah, sebenarnya ini ada nggak sih dok istilah keperawanan tuh beneran ada nggak sih? Nah, emang ukurannya tuh di mana gitu? Kan kalau kayaknya nggak adil dong. Kalau misalnya cewek bisa diukur keperawanannya, cowok nggak bisa diukur keperjakaannya. Itu gimana? Memang kenapa malam pertama itu selalu diidentikan atau dipersepsikan sakit ya? Ada pertanyaan juga, Kak, kalau malam pertama ini ternyata istri menstruasi, kan gimana solusinya Kak? Hai, welcome back to Diary of Intan sama Dina. Sama partner terkece Dr. Haikal. Hai dok. Halo Intan, baik. Kalau semuanya apa kabar? Nah, Dr. Haikal, kemarin kan aku buka Q&A. Sudah banyak juga yang nanya-nanya kan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini jadi aku sebenarnya Dr. Haikal ini kan seksolog, anti aging dan apa dok, estetik ya. Jadi bisa nanya seputar itu semua. Nah, pertama yang mereka tanya itu, waktu itu tuh ada yang nanya gini dok, kan waktu itu dokter pernah bilang orang melakukan hubungan seksual tidak selalu merasakan nikmat, kadang puas doang. Kebalik ya? Kadang nikmat doang nggak puas. Oh, nikmat doang tapi nggak puas. Nah. Pertanyaannya, emang bedanya apa dok, nikmat sama puas? Beda Intan. Jadi kalau kita bicara tentang kenikmatan, nah ini sebetulnya orgasme. Jadi orgasme ini adalah sensasi erotis yang dirasakan sebagai puncak dari siklus seksual, ya. Makanya kalau kita melakukan aktivitas seksual, jadi tidak selalu berupa berhubungan badan, tapi misalnya kita masturbasi pun juga bisa mendapatkan orgasme atau kenikmatan, ya. Atau mungkin, mohon maaf nih, melakukannya dengan bukan orang yang dicinta atau melakukannya dengan PSK, itu tetap bisa mendapatkan kenikmatan orgasme. Tapi apakah puas? Belum tentu, ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara kepuasan, maka ada keterlibatan emosional di dalamnya. Masturbasi bisa mendapatkan kenikmatan, tapi nggak puas karena hanya sendirian, ya. Kemudian berhubungan dengan PSK bisa mendapatkan kenikmatan, tapi nggak puas karena tidak ada keterlibatan emosional. Tapi kalau melakukannya dengan orang yang dicintai, ya, sama-sama saling mencintai, ada keterlibatan emosional, maka selain mendapatkan kenikmatan juga akan mendapatkan kepuasan seksual. Nah, berarti orang-orang yang misalnya kayak membayar PSK kayak gitu ya, mereka rela loh ngeluarin duit sebanyak mungkin untuk PSK, itu tuh buat apa dok? Nah, sebetulnya yang mereka cari hanyalah kenikmatan saja, hanya untuk sama pride mungkin. Bisa juga, tapi memang lebih untuk mendapatkan kenikmatan dalam rangka melampiaskan hasrat seksualnya. Tapi setelah mendapatkan kenikmatan, kemungkinan besar ada rasa penyesalan. Ya dong. Coba diulangin lagi. Ada rasa penyesalan, bahkan kekhawatiran. Khawatirnya apa? Mungkin takut tertular infeksi seksual, ya. Kekhawatirannya mungkin merasa kayak, karena kata dia sudah punya pasangan resmi, dia merasa mungkin kayak mengkhianati, bersalah gitu loh. Gitu. Oke, nah terus dok, pertanyaan yang kedua, kenapa perempuan itu bisa lebih menahan birahinya ya dibanding laki-laki? Itu pertanyaan yang kedua. Sebetulnya ini lebih ke faktor psikis dan sosiokultural, ya. Artinya baik itu laki-laki, perempuan, kalau memang sudah didorong oleh hasrat seksual yang memuncak, sebetulnya mereka mau nggak mau itu ada keinginan untuk segera memenuhinya, ya. Tapi memang perempuan, karena apalagi di Indonesia, ya, itu kan sosiokulturalnya lebih ketimuran. Artinya perempuan kalau lebih duluan berinisiatif untuk meminta melakukan hubungan seksual, mungkin akan dianggap kok aneh, kok nafsuan, ya, kok agresif. Ini berhubungan sama mindset berarti ya. Padahal yang namanya libido itu laki-laki mau perempuan sama kok. Sama Ya, ya. jadi maksudnya karena ini lebih dipengaruhi oleh hormonal, oleh hasrat seksual, oleh rangsangan yang diterima dan pengalaman seksual sebelumnya. Artinya kalau misalnya perempuan katanya lebih bisa mengendalikan hasrat seksualnya, itu lebih didorong oleh sosiokultural, lebih didorong oleh
psikisnya, oleh mungkin dia merasa malu atau merasa takut dianggap agresif ya kalau dia lebih dulu berinisiatif. Padahal nggak ada salahnya kalau perempuan lebih yang duluan untuk meminta atau berinisiatif. Karena cowok itu justru lebih senang perempuan inisiatif duluan atau perempuan yang terima-terima aja? Nah, sebetulnya lebih ke mindset sih ya. Jadi ada laki-laki yang memang dia lebih open minded, ya dia tidak akan langsung menjudge, wah ini perempuan nafsuan nih, agresif. Ada nggak seperti itu ya. Tapi intinya adalah dengan semakin majunya zaman ya, dengan semakin terbukanya pikiran orang, kayaknya hal-hal tersebut sudah mulai bisa diterima ya, apalagi di kota besar. Karena saat ini pun juga banyak kok perempuan yang sudah menempati posisi strategis, artinya memang kesetaraan gender itu udah mulai ada, udah mulai nyata gitu loh. Jadi artinya kalau berkaitan dengan seksualitas, sebetulnya semua orang itu punya hak yang sama ya. Apalagi yang namanya kepuasan itu milik bersama, bukan hanya milik laki-laki tapi milik perempuan juga. Oke. Nah dok, ini juga sempat ada yang nanya lagi kan. Ini nanya soal masalah yang dokter pernah jelasin juga, mungkin harus dilurusin lagi. Masalah keperawanan. Sebenarnya ini ada nggak sih dok, istilah keperawanan tuh beneran ada nggak sih? Nah, emang ukurannya tuh di mana gitu? Kan kalau kayaknya nggak adil dong. Kalau misalnya cewek bisa diukur keperawanannya, cowok nggak bisa diukur keperjakaannya. Itu gimana toh? Jadi gini, sebetulnya tidak ada dalam bidang medis itu tidak ada istilah keperawanan ya. Atau tidak ada istilah darah perawan. Nah, kalau kita bicara tentang keperawanan, tentu kita akan bicara dengan istilah selaput darah ya. Jadi selaput darah ini istilah medisnya adalah himen. Nah, himen adalah selaput tipis yang ada di bagian depan rongga vagina ya. Tapi selaput darah atau himen ini akan berbeda-beda kondisinya pada setiap perempuan. Bahkan banyak juga perempuan yang lahir tanpa selaput darah. Oh, bisa ya? Bisa. Dan ingat, selaput darah ini juga bisa rusak tanpa melakukan penetrasi atau hubungan seksual ya. Selaput darah itu bahkan bisa rusak misalnya aktivitas terlalu berat seperti olahraga atau terjatuh, kecelakaan, ini bisa menyebabkan robeknya selaput darah. Artinya, kalau kita berpatokan terhadap keperawanan di mana semuanya itu diukur dengan selaput darah, kalau misalnya ada perempuan yang pada saat malam pertama atau pada saat dia pertama kali melakukan hubungan seksual tidak berdarah, langsung dicap tidak perawan. Nah, padahal bisa jadi dari lahir dia memang tidak memiliki selaput darah. Atau mungkin selaput darahnya sudah rusak tanpa dia sadari. Misalnya rusak karena terjatuh atau karena dia seorang olahragawan yang aktif gitu loh. Oh, jadi bisa aja ya. Bisa. Pokoknya terus udah gitu yang masalah sakit tuh, emang kalau pertama kali berhubungan seksual harus sakit. Nah kalau sakit ini siapa yang ngerasain sakit? Ceweknya doang apa cewek cowoknya? Ya, perempuannya sih. Oh, perempuannya. Karena gini ya, memang kenapa malam pertama itu selalu diidentikan atau dipersepsikan sakit ya, terutama perempuannya akan merasakan sakit. Nah, ini persepsi yang salah. Oh, salah ya? Kenapa? Karena gini ya, yang namanya hubungan seksual itu ada tahapannya. Ada foreplay, penetrasi, afterplay. Nah, foreplay ini memegang peranan yang penting supaya perempuan dan juga laki-laki sama-sama mendapatkan mengalami rangsangan seksual yang optimal. Nah, tandanya apa? Tandanya perempuan yang sudah terangsang dan optimal itu akan mengalami basah atau lubrikasi pada vaginanya. Nah, kalau vaginanya sudah mengalami basah, maka ini baru boleh dipenetrasi. Itu tidak akan merasakan sakit. Nah, bayangkan misalnya perempuan belum terangsang dengan optimal, belum begitu basah vaginanya, tiba-tiba dipenetrasi, pasti akan ada sakit karena akan ada gesekan-gesekan yang membuat iritasi. Nah, ini juga bisa membuat pendarahan. Nah, ini tuh kan kadang-kadang yang bikin mindset kita nih untuk yang belum pernah ya malam pertama akhirnya sama suami udah tegang duluan, dok, takut denger kata-kata katanya sakit, terus jadi sakit beneran. Nah, itu yang harus dirubah bisa. Jadi apalagi kalau dari sebelum nikah dia selalu mendapatkan masukan dari orang tuanya, dari ibunya atau teman-temannya yang mengatakan nanti malam pertama sakit ya. Nah, begitu dia menerima hal tersebut, pada saat dia akan melakukan hubungan seksual, dia akan takut duluan. Begitu secara psikis dia takut, apakah mungkin dia bisa menikmati suatu hubungan seksual? Malah dia akan rasa sakit ya? Betul, dia akan ketakutan. Karena ketakutan, maka tubuhnya akan berusaha untuk defensif, sehingga dia tidak bisa atau sulit mencapai orgasme. Oke. Itu ya yang kadang-kadang justru malah bikin orang susah jadi orgasme, apalagi untuk yang pertama kali kalau cewek ya. Exactly. Nah, dok, tapi kalau misalnya nih ada pertanyaan juga,
Kak, kalau malam pertama ini ternyata istri menstruasi. Kan kemarin dokter bilang kalau bisa mempersiapkan malam pertama jangan sedang menstruasi. Itu gimana caranya? Iya. Jadi kan, gini. Misalnya kita udah ngerencanain nikah 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Sometimes kan siklus berubah ya. Nah, itu gimana tuh cara untuk misalnya mengatasinya atau mengantisipasi dari sebelumnya? Wah, ini bagusnya range-nya segini nih gitu ngitungnya. Iya, memang kalau sedang haid itu baiknya tidak melakukan hubungan seksual. Itu mah nggak boleh beneran ya, kalau karena memang haid itu kan darah yang kotor ya, artinya ada bakteri, ada kuman atau ada parasit, jadi memang sebaiknya dihindari. Kalau pakai pelindung? Pakai pelindung juga sebetulnya nggak jamin juga sih. Okay. Jadi memang baiknya tidak melakukannya pada saat haid menstruasi. Nah kalau misalnya baru malam pertama nih, yang itu ya tahan dulu ya berarti tahan dulu berarti. Itu ada yang nanya tuh gimana solusinya Kak gitu. Tahan dulu, atau sebetulnya yang namanya aktivitas seksual itu tidak selalu penetrasi kok. Bisa dengan, mohon maaf nih, saling mencubu atau oral seks ya, tapi jangan anal seks ya. Nah, ada yang nanya nih dok soal oral seks itu yang itu kan? Ya, jadi oral seks ini adalah hubungan yang dilakukan antara kelamin dengan mulut. Gitu. Oh, itu namanya oral ya, kalau kelamin dengan mulut. Kalau anal tadi anus ya? Iya, kelamin dengan anus. Oke. Nah itu tadi pertanyaan-pertanyaannya. Oke deh guys, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang aku pilih yang mewakili pertanyaan kalian. Banyak banget soalnya dok yang nanya ya. Betul. Jadi kita pilih segitu aja dulu. Nanti next kita bakalan ngebahas yang lain lagi. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe kita berdua ya, YouTube kita berdua, like, share sebanyak-banyaknya. Bye! Bye!